Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya, Erdiansa Kurniawan, dan NIM saya yaitu 83 dari kelas C dan dari prodi vokasi dan Fakultas Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Makalah saya di sini berjudul yaitu membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat Melayu Sintang Kalimantan Barat. Nah, di sini masuk saja yang ini ada kata pengantar. Saja ke abstrak. Nah, di abstrak ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu daerah Indonesia yang memiliki beragam potensi budaya dan adat istiadat, salah satunya ialah Sintang. Berbagai budaya dan adat tersebut menjadikan pemuda Indonesia memiliki jiwa toleransi yang tinggi satu sama lain. Nah, di sini pemuda Indonesia sepatutnya menjadi penyambung budaya antar seluruh daerah agar semakin terdepan dan memiliki dari rasa nasionalisme yang tinggi dari semua daerah. Salah satu adat yang masih terjaga di daerah Sintang yaitu adat istiadat Melayu dan ada adat istiadat Dayak juga. Penulisan ini bertujuan untuk membentuk jiwa kepahlawanan bagi remaja Indonesia melalui adat istiadat Melayu yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh ialah tradisi tersebut masih terjaga oleh masyarakat Sintang. Sebagai wujud syukur, pemuda Sintang Kalimantan Barat tetap bersatu untuk melestarikan budaya yang ada di Sintang Kalimantan Barat. Pemuda Sintang yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tradisi atau adat istiadat khususnya di daerah Sintang Kalimantan Barat yakini adat istiadat Melayu mampu menyatukan pemuda-pemudi sebagai pahlawan masa kini untuk memudayakan adat istiadat tetap terjaga utuh. Nah, di sini juga ada kata kuncinya yaitu adat Melayu Sintang Kalimantan Barat dan remaja. Di sini ada pendahuluan. Itu yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini yaitu keberagaman syarat geografis, budaya, tradisi, norma, dan latar belakang menyebabkan rakyat Indonesia dituntut mempunyai perilaku toleransi yang tinggi. Di samping itu, kekayaan yang dimiliki bangsa semakin menambah rasa cinta dan tanah air. Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai generasi muda, patriotisme khususnya para siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan yang akan berperan dalam berjuang kebangkitan bangsa Indonesia yang selalu bersemangat, berperilaku terpuji untuk mereka mencintai rumah mereka dan siap untuk mengorbankan segalanya, seolah-olah bahkan kehidupannya melayani kemajuan, kemuliaan, dan kemakmuran tanah air. Nah, di sini juga ada upaya pembentukan karakter mempunyai makna lebih tinggi menurut pembentukan moral. Lantaran pembentukan karakter ini hanya berkaitan menggunakan kasus benar atau salah. Kecanggihan teknologi dewasa ini sangat berpengaruh pada perkembangan nilai-nilai moral remaja,
Selain memahami pendidikan, generasi muda perlu mempelajari budaya lokal agar dapat menyampaikan karakter dan nilai luhur agar nilai positif adat dan masyarakat yang ada tidak hilang. Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki visi dan tujuan yang positif karena menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan pada segala bidang. Pemuda harus sanggup mempertahankan tradisi dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Namun, seringkali pemuda mengalami perseteruan yang cukup kompleks, seperti kurang memiliki jiwa idealisme, krisis patriotisme, dan nasionalisme. Ketidakpastian generasi belia mengenai masa depan, belum seimbangnya jumlah generasi belia dengan fasilitas pendidikan, serta terdapat berbagai kasus gizi, mental, dan kasus sosial. Kondisi tadi merupakan ancaman dan gangguan terhadap ketahanan nasional pada bidang budaya. Untuk menghadapi perseteruan dan tantangan dunia, tadi krusial buat menjaga karakter pemuda yang sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada pembahasan mengenai upaya melestarikan budaya Indonesia pada era globalisasi, hal utama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran dan rasa mempunyai akan budaya kita. Dan di sini manfaat berdasarkan melestarikan budaya Indonesia merupakan terjaganya jati diri dan kepribadian negara, dan hal ini wajib diteruskan berdasarkan generasi ke generasi lain. Di sini juga ada rumusan masalah. Penulisan ini memiliki rumusan masalah. Jadi kini bagaimana adat Melayu dalam membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja di Sintang Kalimantan Barat, dan batasan masalah agar fokus pembahasan tidak melebar dan memudahkan dalam menganalisis topik. Maka terdapat batasan masalah, yaitu batasan masalahnya yaitu berisi menganalisis adat Melayu dalam membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja di Sintang. Di sini juga terdapat jiwa pahlawan. Bahkan pada jiwa pahlawan ini yaitu patriotisme, meliputi perilaku bangga atas prestasi bangsa, bangga dengan budaya bangsa, keinginan untuk mempertahankan ciri khas bangsa dan latar belakang budaya bangsa. Patriotisme adalah perilaku yang berani, tidak luas, dan siap mengorbankan diri demi kebaikan bangsa dan negara. Patriotisme yang asli menurut bahasa Inggris adalah patriotis, yang berarti jiwa kepahlawanan. Nah, di sini juga ada nilai-nilai patriotisme. Nilai-nilai patriotisme yaitu penanaman karakter patriotisme pada diri anak didik adalah salah satu kiprah yang diamanahkan dalam pengajar atau pihak sekolah. Dalam penanaman karakter patriotisme, anak didik wajib mengenai jati diri bangsa Indonesia, mampu menggunakan cara menilik sejarah bangsa Republik Indonesia, lagu-lagu kebangsaan, forum-forum negara, dan sejarah usaha pahlawan Indonesia. Kondisi dalam waktu ini anak didik bisa dikatakan kurangnya mempunyai karakter patriotisme. Nah, di sini juga ada contoh-contoh dari nilai-nilai patriotisme. Yang pertama yaitu nilai-nilai keberanian, yang kedua nilai kesediaan untuk berkorban, dan ketiga nilai kombinasi kerja keras, dan yang keempat loyalitas sosial, dan toleransi yang terakhir. Menurut bahasa Latin yaitu tolera, yang ialah menunda diri, bersikap sabar, membiarkan orang beropini lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di sini juga ada pengertian generasi muda. Pengertian generasi muda, masa remaja adalah ketika manusia masih remaja tidak bisa dianggap dewasa, tapi juga tidak dapat dianggap sebagai anak-anak. Masa remaja merupakan masa transisi manusia dari anak-anak menuju dewasa. Generasi muda merupakan terjemahan menurut generasi muda yang mengandung makna penduduk yang diciptakan. Maka pada keadaan misalnya ini generasi belia menurut suatu bangsa adalah young citizen. Nah, di sini juga terdapat metode. Metode di sini yaitu penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan sudik pustakaan dan teknik dokumentasi. Nah, di sini juga ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari sejarah Kabupaten Sintang. Nah, di sini Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat
setelah Kabupaten Ketapang. Luas total kabupaten ini sekitar 32.329 km dengan jumlah penduduk kurang dari 742 jiwa. Kepadatan penduduk kurang dari 27 jiwa dengan etnis mayoritas suku Dayak dan Melayu. Nah, daerah pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2005 terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi yang awalnya menjadi bagian dari Sintang. Nah, di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang itu tidak jauh, mungkin kalau waktu sekitaran 1 jaman dari Sintang ke Kabupaten Melawi. Nah, saya lanjutkan. Di sini juga kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Ambalau. Kecamatan Ambalau itu terdapat di daerah Melawi dengan luas 29,52% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1-29% dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Nah, kalau misalnya kita dari Sintang ke Melawi, apalagi ke Ambalau, kalau kita ke Ambalau contohnya, itu dari Sintang ke Ambalau itu harus menyeberangi Sungai Kapuas. Nah, itu berjarakan cukup jauh dan tidak ada kayak jembatan untuk menyeberanginya, tapi kita harus menaikkan kayak speed, kayak perahu, kita harus menggunakan transportasi seperti itu. Saya lanjutkan. Suku Melayu yang tinggal di pesisir dan di tepi sungai Kapuas dan Melawi adalah keturunan masyarakat Kesultanan. Nah, contohnya di Sintang itu kebanyakan Islam. Secara langsung mereka adalah penduduk yang menjadi saksi cikal bakal kota Sintang terbentuk. Sedangkan masyarakat suku Dayak sejak dulu tinggal di daerah pedalaman dan hutan di Sintang. Kemudian mereka tergantung dengan pada kemurahan alam di hutan. Masyarakat Dayak banyak menganut percayaan animisme dan kemudian beralih ke Kristen sejak masuknya misionaris dan zending ke pedalaman. Meskipun berada di kubu yang berbeda, kedua suku tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai. Dilihat dari topografi kota Sintang, dominan berupa perbukitan sehingga mengakibatkan sumber mata pencarian utama penduduknya sebagian besar sebagai petani sawit dan karet. Secara geografis, kota Sintang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Nah, di sini juga ada adat istiadat Melayu dalam bentuk karakter pahlawan bagi remaja Sintang. Nah, di sini kita rasa kebangsaan dan sebagian besar kita sudah memudar. Ya, bisa dilihat sendiri banyaknya yang budaya luar masuk ke Indonesia dengan mungkin contohnya itu dengan pakaian, banyak yang mengikuti budaya luar. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang adat istiadat Melayu, yaitu penyebab utama terletak pada melemahnya semangat nasionalisme dan nasionalisme yang didasarkan pada generasi penerus bangsa, terutama karena model generasi tua atau generasi yang lebih tua yang cenderung mendahulukan kepentingan eksklusif kelompoknya. Prosesi pernikahan pada Indonesia umumnya dilaksanakan sinkron, menggunakan tata cara yang mereka anut, menggunakan banyak sekali macam ritual tata cara dan kondisi menggunakan logo kehidupan. Masyarakat Sintang pada bentuknya yang orisinal mempunyai struktur, aturan, tata cara sendiri, bentuk warga tidak selaras atau grup warga yang satu. Nah, pemuda YKD penerus yang memiliki visi dan tujuan yang baik karena menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan di segala bidang. Nah, di sini juga yang terakhir itu kesimpulan. Mungkin di akhir nanti saya akan menautkan video tentang atau saya akan melihatkan suatu penjelasan tentang video di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan yaitu bahwa remaja menjadi generasi penerus bangsa, memenuhkan jiwa pahlawan berdasarkan generasi belia Indonesia.
yaitu mempunyai kemampuan buat merogoh perilaku yang bertanggung jawab, sinkron menggunakan hati murninya, mempunyai kemampuan buat mengenali kasus hayati dan kesejahteraan dan cara-cara pemecahannya dalam seiringannya era saat ini. Mungkin dari sini saja, mungkin sampai sini saja yang dapat saya jelaskan dari makalah saya. Apabila ada salah kata atau masih ada kurang dari makalah saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat 2 di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 21.000 km persegi dan berpenduduk sebesar 418.785 jiwa, dan kepadatan penduduk di kabupaten ini 19 jiwa per kilometer persegi yang terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Daerah pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2018 terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya sekitar 1-29% dari luas Kabupaten Sintang. Dalam sejarahnya, tahun 1600 Raja Sintang mengirim utusan ke Banjarmasin melewati jalur sungai.